Bab 118. Keterampilan kelas atas satu partai level kuning. Melihat tatapan Nandasu, semua orang di lapangan pada awalnya tercengang, dan kemudian tatapan mereka juga melihat ke arah warrior yang. Ketika mereka melihat macan tutul ungu di bahu warrior yang, mereka tampak mendadak sadar, dan pada saat yang sama mereka menghela nafas menganggap warrior yang beruntung. Karena ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan master, bahkan master yang cantik. Macan tutul ungu sepertinya tidak menyukai tatapan orang-orang itu. Cakar kecil itu menggaruk pipi warrior yang, sepertinya dia meminta warrior yang untuk mengusir orang-orang itu. Melihat adegan ini, bukan hanya Nandasu, tetapi juga mata Lestikin di samping warrior yang bersinar dengan penuh kasih sayang. Macan tutul ungu ini lucu banget. Warrior yang sedikit terdiam, dia sangat ingin membiarkan si kecil tinggal di pusaran pusat energi, tapi si kecil sepertinya lelah di dalam, dan setelah dia keluar, dia tidak mau masuk lagi, ditambah untuk mencegah pembunuh misterius, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Tapi tidak berharap makhluk kecil ini terlalu disukai para gadis. Masalah datang. Tak lama kemudian, Nandasu berjalan di depan warrior yang. Nandasu memperhatikan macan tutul ungu dari dekat. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke warrior yang dan berkata, "Bagaimana kalau kamu merelakan hewan peliharaan ini untukku? Tentu saja, aku akan memberikan kompensasi kepada kamu. Bagaimana dengan keterampilan kelas atas satu partai level kuning?" Meskipun sikapnya ringan, tapi tidak ada keraguan dalam nada itu. Mendengar kata-kata Nandasu, mata orang-orang di sekitar yang memandang warrior yang berubah menjadi iri. Hewan peliharaan bisa ditukar dengan keterampilan hitam tingkat satu partai level kuning paling atas, sungguh beruntung. Ketahuilah, hewan peliharaan tak berguna semacam ini hanya bernilai beberapa ratus koin emas di Kekaisaran Qin. Beberapa ratus koin emas bisa ditukar dengan keterampilan hitam kelas atas satu partai level kuning. Bukankah ini keberuntungan? Warrior yang tidak berbicara, Lestikin di samping tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Nandasu sambil tersenyum semu, dan berkata, "Gadis cantik, kamu bilang ingin menggunakan keterampilan hitam kelas atas satu partai level kuning untuk ditukar dengan si kecil." Tidak ada yang tahu, tapi dia tahu betapa mengerikan si kecil ini. Jika tebakannya benar, pasti si kecil ini adalah Raja Monster. Kelas atas satu partai level kuning keterampilan hitam diganti dengan Raja Monster. Apakah kepala gadis ini terjepit pintu? Mendengar kata-kata Lestikin, semua orang memperhatikan Lestikin. Ketika mereka melihat wajah dan sosok Lestikin, mata semua orang tiba-tiba menjadi panas. Gadis di depan mereka ini, tidak peduli wajah ataupun tubuhnya, semuanya lebih bagus daripada Nanda. Nandasu menatap Lestikin untuk waktu yang lama, jejak ketakutan melintas jauh di matanya. Dia tersenyum pada Lestikin dan berkata, "Apakah kakak ini juga menyukai pria kecil ini?" "Tidak." Lestikin tersenyum, dan berkata, "Aku hanya bertanya dengan santai, lanjutkan." Setelah berbicara, dia mundur ke sisi warrior yang. Nandasu menatap Lestikin dalam-dalam, lalu menatap warrior yang, dan berkata, "Bagaimana? Satu partai level kuning keterampilan hitam ditukar dengan seekor hewan peliharaan, kamu tidak rugi." Warrior yang mengusap macan tutul ungu, dan kemudian berkata dengan dingin, "Jangankan level kuning, kamu berikan aku level langit pun aku tidak akan tukar." Jika tidak ada banyak orang di sini, dia akan segera membunuh gadis ini. Terhadap orang Istana Bunga, dia tidak memiliki kesan yang baik sama sekali. Selama ada kesempatan, dia akan membunuh satu persatu yang dia temui. Wajah Nandasu masam, dan tepat ketika dia akan berbicara,
suara seorang pria datang dari samping. Hewan peliharaan kamu disukai Nanda. Ini adalah berkah kamu, dan kamu ternyata menolaknya. Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang, beri kamu kesempatan untuk meninggalkan hewan peliharaan ini, kemudian potong sendiri satu lenganmu, atau akan memenggal kepalamu. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat Yuan Wargong Partai Yuan perlahan berjalan menuju Nanda Su bersama ketiga anggota Partai Yuan. Nanda Su tersenyum manis pada Yuan Wargong yang berjalan ke depannya, dan berkata, ternyata kakak seperguruan Gong. Aku sangat merindukanmu setelah perpisahan hari itu. Yuan Wargong tertawa, melirik dada Nanda Su, dan berkata, Yuan Wargong juga merindukanmu. Ada cinta terlarang. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Nanda suka macan tutul ungu ini. Yuan Wargong tersenyum, jangan khawatir, kakak seperguruan akan mengambilkannya untukmu. Setelah berbicara, Yuan Wargong berbalik dan menatap warrior yang, melihat warrior yang belum melakukannya sendiri, alisnya langsung mengernyit, berkata, kamu belum mendengar kata-kataku. Aku mendengarnya. Warrior yang mengangguk, lalu memandang Nanda Su dan berkata, ada desas-desus bahwa istana bunga dilarang pacaran, mengapa menurutku cinta kalian berdua panas membara? Nanda Su yang cantik, apakah kamu tidak takut dengan hukuman istana? Haha. Lesti Qin di samping tiba-tiba tertawa, dan berkata, adik, kamu benar-benar kurang informasi. Meskipun istana bunga ini melarang muridnya pacaran, tapi tidak melarang nafsu para muridnya. Bagaimanapun, gadis juga harus melampiaskan. Sederhananya, murid istana bunga tidak bisa jatuh cinta, tetapi mereka bisa tidur dengan laki-laki, mengerti? Warrior yang tiba-tiba menyadari, memandang Nanda Su dan Yuan Wargong, dengan kata lain, keduanya adalah hubungan antara pelanggan dan pelacur. Mendengar ini, semua orang di samping tidak bisa menahan tawa, dan beberapa bahkan berbalik untuk tertawa. Wajah Nanda Su suram dan mengerikan, dan energi hitam di dalam tubuhnya melonjak, seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia takut akan sesuatu. Yuan Wargong itu tidak memiliki rasa takut, tangan kanannya menjadi telapak tangan yang membawa angin kencang ke kepala warrior yang dan menamparnya dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia dihina di depan umum. Niat membunuh melintas di mata warrior yang, tepat ketika dia hendak menghunus pedang, cambuk hitam pekat datang kepadanya dengan suara angin yang pecah, dan menggulung ke arah telapak tangan yang menamparnya. Wajah Yuan Wargong berubah, telapak tangannya tidak lagi dia pikirkan, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Setelah mundur 10 kaki, Yuan Wargong menatap Lesti Qin dan berkata dengan suara yang dalam. Alam pemenang. Kamu siapa? Mendengar itu, semua orang di lapangan berubah ekspresinya. Semua tidak menyangka gadis seksi di hadapannya adalah Master Alam Pemenang. Mereka yang siap berpikiran mesum pun kaget dan bercucuran keringat dingin. Untungnya, Yuan Wargong bertindak, membuat gadis ini menyerang, atau mereka akan benar-benar mati. Ada juga kilatan kewaspadaan di mata Nanda Su yang berada di samping. Meskipun dia telah bertarung melawan alam pemenang, itu hanya melawan alam pemenang, dia yang berada di alam bawaan belum mengalahkan alam pemenang. Lesti Qin menjentikkan cambuk di tangannya dan tersenyum, kamu menyuruh suamiku untuk memotong lengannya sebelumnya. Meskipun dia tertawa, itu membuat orang bergidik. Semua orang terkejut, suami. Gadis wanita alam pemenang di depan mereka ternyata adalah pasangan Tao dari pendekar hitam alam fana ini. Apakah inilah pepatah bunga menanam di kotoran sapi yang legendaris itu? Kelopak mata Yuan Wargong juga berkedut. Dia tidak menyangka bahwa alam pemenang dan alam fana di depannya ternyata adalah pasangan Tao.
Sudut mulutnya berkedut, menampakkan senyum enggan, dan berkata, "Bercanda. Bercanda." Lesti Kin tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku juga bisa membuat lelucon. Kamu juga bisa memotong lenganmu dan aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana?" Haha. Pada saat ini, tawa keras datang dari kejauhan, dan semua orang menoleh. Hanya terlihat seorang pria datang dengan cepat, dan dalam beberapa napas, dia tiba di tempat. Master Alam pemenang. Semua orang di lokasi tampak ketakutan. Melihat pria ini, Yuan Wargong tersenyum dan memberi hormat sambil berkata, "Kakak seperguruan Liam Su." Pria bernama Liam Su mengangguk, lalu menatap Lesti Kin dan berkata, "Minta murid partai Yuan kami memotong lengan sendiri. Kamu benar-benar sombong." Lesti Kin tersenyum dan hendak berbicara. Warrior yang di samping mengulurkan tangannya menariknya, dan menggelengkan kepalanya padanya. Dia tidak punya niat mengikat dendam dengan orang-orang partai Yuan, targetnya hanya gadis istana bunga. Dan di sini, dia tidak bisa membunuh gadis itu. Dalam hal ini, lebih baik menyerah dan menunggu kesempatan. Lesti Kin sedikit mengangguk, dan kemudian mundur ke sisi warrior yang, dengan sikap lembut dan patuh, dan orang-orang di lapangan iri. Pria bernama Liam Su menatap Lesti Kin dan warrior yang dalam-dalam, kemudian membawa keempat partai Yuan ke samping. Dia juga sedikit cemburu pada pria dan gadis di depannya, karena pihak lain tahu mereka partai Yuan, tapi masih berani mengatakannya dengan arogan. Maka jika bukan punya kartu andalan berarti kesombongan yang tolol. Jelas, gadis di depannya tidak bodoh, jadi tentu saja yang terakhir. Meskipun dia tidak takut, dia juga tidak ingin mencari masalah. Bagaimanapun, makam Kaisar Zhou adalah tujuan mereka. Kemudian Nanda Su melirik warrior yang, dan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi itu sangat tersembunyi. Dia dihina di depan umum. Ini adalah pertama kalinya dia dihina. Tentu saja, dia tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika kakak seperguruannya datang, dia pasti akan balas dendam. Bersambung.